setelah kalian tahu pengertiannya, kita sekarang masuk ke sifat-sifat dari eksponen. Nah, sifat yang pertama adalah perkalian dengan basis yang sama. Artinya bilangan pokoknya sama, terus kalian kaliin eksponennya. Contoh di sini. A pangkat M dikali A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M tambah N. Artinya, kalau misalnya bilangan pokoknya sama, kalian tinggal menambahkan aja pangkatnya, jadi M tambah N. Contoh, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, itu sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3, atau 2 pangkat 5. Untuk pembuktiannya di sini, 2 pangkat 2 kan itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, sama dengan 2 pangkat 5. Maka 4 kali 8 sama dengan 2 pangkat 5, atau 32 sama dengan 32. Jadi sama ya. Maka sifat pertama itu terbukti. Kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu pembagian dengan basis yang sama. Artinya bilangan pokoknya sama, terus lu bagiin. Bentuk umumnya, A pangkat M per A pangkat N itu bakal sama dengan A pangkat M kurang N. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, artinya ketika lu bagiin kayak gini, dengan bilangan pokok yang sama, pangkat ini tinggal dikurangin. Jadi M dikurangi dengan N. Contoh biar kalian lebih mengerti lagi. 2 pangkat 3, lu bagiin dengan 2 pangkat 2, itu sama dengan 2 pangkat 3, yang ini, lu kurangi dengan 2, 3 dikurangi 2. Untuk pembuktiannya kalau itu sama, yaitu di sini. 8, oke 2 pangkat 3 itu 8, per 2 pangkat 2 itu 4, maka 8 per 4 itu bakal sama dengan 2 pangkat 1. 3 kurang 2, 1. Hasilnya sama-sama 2. Artinya sifat ini valid. Lanjut ke sifat yang ketiga, pangkat dari pangkat. Bentuk umumnya seperti ini. A pangkat M, lu pangkatin lagi dengan N, itu bakal sama dengan A pangkat M, lu kaliin dengan N. Maksudnya gimana? Ketika bilangan pangkat, A pangkat M, lu pangkatin lagi dengan N, itu bakal lu kaliin pangkatnya, M dikalikan dengan N. Oke, M kalikan dengan N. Contohnya, 2 pangkat 3, lu pangkatin lagi dengan 2, itu bakal sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2. Artinya pangkat ini lu kaliin. Oke, pembuktiannya, 2 pangkat 3 itu 8, lu pangkatin dengan 2, itu bakal sama dengan 2 pangkat 6, atau 3 kali 2, itu kan 6. Maka 64 bakal sama dengan 64. Paham ya dengan sifat yang ketiga? Next, sifat yang keempat, pangkat dari perkalian. Bentuk umumnya, A kali B, lu pangkatin dengan N. Itu bakal sama dengan A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Artinya, ketika bilangan lu kaliin, terus lu pangkatin kedua-duanya dengan pangkat N, itu hasilnya sama dengan A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Atau N-nya lu masukin ke sini dan ke sini. Contoh, 3 dikalikan dengan 4, terus lu pangkatin dua-duanya dengan 2. Itu hasilnya bakal sama dengan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat 2. Atau pembuktiannya, 3 kali 4 itu 12. Terus lu pangkatin dengan 2. Sama dengan 3 pangkat 2 itu 9 dan 4 pangkat 2 itu 16. Artinya 12 pangkat 2 itu bakal sama dengan 9 dikali 16. 144 sama dengan 144. Sama-sama menghasilkan 144. Mengerti ya sifat yang keempat? Sifat selanjutnya, pangkat pecahan. Bentuk umumnya, A pangkat M per N itu bakal sama dengan akar N dari A pangkat M. Dengan syarat N itu harus lebih besar daripada 0. Maksudnya gimana? Jadi ketika A, lu pangkatin dengan M per N, M ini bakal menjadi pangkat A itu sendiri, ya A pangkat M, tapi N itu atau pernya, per dari pangkat, itu bakal menjadi akarnya. Jadi hasilnya, akar N dari A pangkat M. Paham ya? M itu bakal jadi pangkat, N itu bakal jadi akarnya. Contoh, 3 pangkat 4 per 2, maka 4 itu bakal menjadi pangkat dari 3, dan 2 itu bakal menjadi akarnya. Hasilnya, akar 2 dari 3 pangkat 4. Oke, paham nggak ini? 4 itu menjadi pangkatnya, 2 itu bakal menjadi akarnya. Jadi hasilnya, 3 pangkat 4 per 2 itu bakal sama dengan akar 2 dari 3 pangkat 4. Simpel lah. Untuk pembuktiannya, 4 per 2 itu 2, maka 3 pangkat 2 itu bakal sama dengan akar 2 dari 3 pangkat 4, atau akar 2 dari 81. Nanti hasilnya sama-sama 9. Jadi 3 pangkat 4 per 2 bakal sama dengan akar 2 dari 3 pangkat 4. Sifat selanjutnya, pangkat dari pembagian. Bentuk umumnya, A per B, lu pangkatin dengan N, itu bakal sama dengan A pangkat N per B pangkat N, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Artinya, ketika A per B, oke, persamaan A per B, itu lu pangkatin dengan N. Nah, N-nya itu bisa lu masukin ke A dan ke B-nya. Atau sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, 4 per 3, lu pangkatin dengan 2, itu bakal sama dengan 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Oke, pembuktiannya.
4/3 dikalikan dengan 4/3. Itu bakal sama dengan 4 dikali 4 per 3 dikali 3. 16/9 itu bakal sama dengan 16/9. Jadi, 4/3 pangkat 2 itu bakal sama dengan 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sifat selanjutnya, pangkat 0. Dengan bentuk umum, A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat, A tidak boleh sama dengan 0. Yang artinya, bilangan apapun yang lu pangkatin dengan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Contoh, 4 pangkat 0 sama dengan 1. Baik ini 4, baik itu 5, mau 1000, mau sejuta. Kalau lu pangkatin dengan 0, hasilnya 1. Selanjutnya pangkat negatif. Dengan bentuk umum, A pangkat minus N itu bakal sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, negatif itu berguna untuk membuat 1 per. Maksudnya, ya udah kalau negatif N berarti kalau lu mau ngubah ke pangkat N, lu perin aja 1 per A pangkat N. Contoh, 3 pangkat minus 2, maka ini sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Kalau 3 pangkat minus 3, maka ini sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Arti pangkat negatif itu membuat 1 pernya. Next, pangkat 1. Dengan bentuk umum, A pangkat 1 sama dengan A. Artinya, setiap bilangan lu pangkatin dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini A pangkat 1 sama dengan A. Contoh, 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Mau 6 pangkat 1, itu bakal hasilnya juga 6. Kan bilangan itu sendiri. Mau 1 miliar lu pangkatin dengan 1, itu hasilnya bakal 1 miliar. Oke, balik ke sifat lagi bentuk umumnya. A pangkat 1 sama dengan A. Jadi, bilangan berapapun lu pangkatin dengan 1, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri.